apa namanya, motif motif keagamaan. Tapi jangan lupa juga gitu, semua negara Eropa sana itu adalah basisnya itu basis Kristen sana itu. Dan kalau memang ada peran kepausan di sana ya, archbishop lah gitu kan. Contoh kan sebenarnya saya lupa tuh, kalau salah tuh dulu tuh istilahnya namanya tuh Bishop Utrecht kalau nggak salah ya, namanya saya lupa itu. Jadi mungkin Nggak, pada sorry suatu Fahmi, masa itu, bishop, ada bishop, bishop nih bisa dulu, bisa Katolik, bisa Kristen, pakai istilahnya sama soalnya. taruhlah itu apa waktu itu tuh jelas perbedaan antara apa Katolik dan non Katolik gitu. Taruh itu benar gitu. Tapi intinya mereka itu kan tetap berpegang pada satu Bible itu kan. Gitu. Taruhlah begitu. Saya lupa gitu. Cuman gini, yang perlu digali lebih jauh itu apakah kemudian ini VOC ini dia apa membawa itu kekristenan ke Indonesia. Kalau menurut saya itu tidak, karena sepanjang dari apa yang dari catatan juga tuh nggak ada keterangan itu mereka sampai istilah itu mau membuat kayak semacam apa yang namanya itu mungkin keuskupan atau apa tuh nggak ada kan Iya, seperti itu ya kan iya betul, ya tapi gini aja lah betul betul. sebenarnya itu kan masa lalu gitu kan dan di masa itu namanya persaingan itu memang sudah menjadi hal yang apa yang biasa gitu kalau kalau Anda tidak menjajah Anda tuh dijajah waktu itu dan yang apa kalau Hmm. kalau kita Hmm. itu tidak dibunuh ya kita kalau dalam apa konfrontasi itu harus membunuh gitu jadi sebenarnya tuh kalau dikaitkan dengan agama apakah menjadi latar belakangnya menurut saya sih nggak fair juga gitu kan karena setahu saya itu baik di Quran Bible itu tidak mengajarkan untuk membunuh tanpa sebab gitu cuman mungkin saja oknumnya saja itu yang mungkin mengatasnamakan agama sebagai basis untuk menggerakkan massa lah gitu. Kayak contoh kan Paus Urban II itu bukan motif komersi Hmm. atau motif apa namanya lainnya itu menurut saya itu karena kedaulatan wilayah saja gitu. Aja, makasih. Iya, nih. Di zaman itu sih yang apa, Portugis, Portugal dan Spanyol, Kalau bentar Pak, tadi. Kalau aku boleh oke, tahu, oke. berdasarkan sumber yang dijelaskan oleh Pak Fahmi itu dari sumber mana Pak? Yang mana? Yang Pak Penjelasan Fahmi Pak jelaskan tadi, tadi. baca buku apa aja gitu loh. Dari baca buku apa aja. Di googling saja itu kata Deusvult Deusvult. Kemudian Google itu Paus Urban II. Nanti muncul ke situ. Nanti itu ujung-ujungnya tuh tentang perang salib di sana. Dan itu motifnya apa coba di sana? Oh, perang salib. Perang salib beda banget. Salib. Nggak nyampe ke tempat kita, Pak. Nggak, konflik mereka nggak nyampe ke tempat kita, ke Asia Tenggara nggak nyampe, Pak. Bukan itu maksud saya jauh, itu. jangan. Tadi kan dari yang siapa? Yang si apa namanya Uti itu kan bilang itu tidak ada itu kolonisasi motif itu motif agama gitu. Sebenarnya itu yang nggak ini yang nggak tepat. Iya, mayoritas ekonomi sih. Mayoritas memperkaya diri sih. Ini ya. Jadi orang bule. Benar. Kok. Nah, kalau misalnya menuduh lagi-lagi ya, baru diomongin. Di VOC itu nggak pernah membawa agama Kristen tuh nggak pernah, nggak ada. Tuh. Ini pernah saya baca di dalam History of Christianity in Indonesia. Di sini menyatakan bahwa Kristen itu masuk di Indonesia itu dulunya bukan Indonesia, itu namanya Nusantara. Itu sekitar abad ke-7. Dan itu yang bawa itu dari Kristen Nestorian. Itu. Iya, Itu tadi ada. kan saya bilang Iya. itu kalau dibilang Nah, VOC itu membawa kesetenangan, saya juga tuh nggak setuju karena memang tidak ada catatan seperti itu. Iya, betul. Ya kan tadi kan saya saya bilang juga begitu. nggak setuju. Iya, betul. Betul. Ya. Karena Nggak, gini, oke. Pak Fahmi. Cukup jelas sih ya, VOC tidak membawa agama, jadi berhenti mengatakan bahwa Kristen itu agama penjajah. Itu sama sekali fitnah.
fitnah yang salah gitu ya. Itu kekristenan itu kan pecah dua nih, Katolik dan Kristen ini itu masing-masing bendera itu beda-beda gitu loh. Spanyol, Portugal dalam hal ini dikuasai oleh Ratu Spanyol itu atas inisiatif mereka sendiri gitu. Jadi kalau ada relasi dengan Roma enggak juga ya, itu inisiatif dari si yang membiayai ekspedisi. Jadi zaman dulu Portugal dan Spanyol itu biaya ekspedisi kerajaan dan saudagar super kaya gitu loh. Jadi bukan kayak zaman sekarang ini ada kontainer, pengusaha kelas menengah bisa untuk ekspor. Zaman dulu nggak bisa begitu. Para kaya, super kaya atau kerajaan karena uangnya banyak sekali yang dikorbankan gitu. Penggunaan tadi orang lokal itu wajar karena apa? Lebih mahal kalau dibawa pekerja Eropa ke Indonesia atau Nusantara gitu loh. Lebih murah bekerja sama dengan sultan. Sultannya itu membawa hasilnya dibeli sama VOC dengan harga murah, dijual mahal di Eropa begitu, Pak. Tadi kan saya bilang Ya, itu sebenarnya tuh baik kekristenan maupun Islam itu tidak mengajarkan namanya itu menindas, menjajah, gitu kan. Nah, cuman ada oknum-oknum di sana. Makanya saya kalau berkaitan soal apakah Kristen negara penjajah gitu kan, itu tergantung kita mau masuk, kita tuh biasnya kemana gitu. Itu bisa saja kalau ada yang berpendapat seperti itu bisa saja, tapi mesti disertakan gitu alasannya tuh kenapa dibilang kalau Kristen itu negara penjajah. Taruhlah misalnya gini, saya bilang itu Kristen negara penjajah. Ya buktinya kan sekarang ini kan kita tahu kan mungkin masih berkaitan dengan motif commerce tadi ya, itu kan banyak sekali itu dari Afrika ini itu orang-orang Afrika ya, maksudnya orang-orang Afrika itu dibawa gitu, diangkut mungkin untuk sebagai budak atau pekerja, saya nggak ngerti juga gitu kan. Tapi kenyataannya itu sekarang tuh di Amerika Latin ya, Amerika Selatan itu tuh banyak gitu di sana orang-orang kulit hitam. Pak Kempin, coba nanti cross check ulang bagaimana latar belakang terjadinya perang Badiri. Itu sangat kental aroma agama loh, karena ada 3 orang baru pulang dari Arab dan dia ingin mengubah supaya menjadikan hukum syariah, dan itu mengakibatkan terjadi perang. Bahkan itu ribuan orang tewas. Jadi kalau tidak ada hubungan dengan agama, itu kenyataan. Tadi sudah dibaca sejarah di awal, bisa dicek itu. Kalau pengen tahu, di Tanpa Ragi sudah ada diulas, itu bagus. Jadi menurut saya lebih bagus Pak Kingpin itu sama seperti bahasa lama, jujur dia. Kenapa? Karena ketika kita jujur, kita memperbaiki, artinya kita tidak mengulang. Tapi kalau kita ibaratnya tidak jujur dengan sejarah, kita nggak bisa perbaiki. Itu menurut saya, supaya Bung Pami itu lebih bijak lagi, itu aja nasihat saya. Oke, lanjut kawan-kawan. Saya kan nggak bilang. Aku mau session ya. Ajaran dari agama itu nggak mengajarkan seperti itu. Tadi kan saya bilang gitu. Nah, cuman ini kan ada hukumnya. Nah, itu terlepas antara adalah Kristen atau Muslim, ya itu kembali ke orang-orangnya gitu kan. Nah, mengenai kalau dibilang perang Padri itu ya oke kan saja gitu kalau memang yang memulai, menginisiasi perang itu dari pihak Muslim, tapi tetap kembali itu kalau dari ajaran agama itu nggak mengajarkan seperti itu. Yang kalau dari Muslim itu kalau kita diperangi ya kita harus melawan. Pak Pami mau kasih tahu bahwa ini adalah ulah oknum gitu ya Pak Pami. Jadi kita nggak boleh pukul rata, maksudnya gitu ya Pak Pami. Bukan pukul rata, maksudnya itu dari ajaran agama tidak. Bahwa ini adalah ulah oknum yang hendak memecah belah bangsa kita, lalu kita nggak boleh memukul rata bahwa semua Islam, semua Muslim itu melakukan hal yang sama gitu ya Pak Pami. Bagaimana ya? Ya, aku bahwa Kristen itu masuk di Indonesia itu sekitar abad ke-7, ini tahun 750. Nih, awalnya di sekitar nih Cina Selatan. Nih, memasuki di wilayah Malaya. Itu sekarang yang kita kenal itu di Indonesia.
nih Kristen udah masuk di Indonesia sebelum Portugis masuk. Jadi sangatlah jauh. Jadi Portugis masuk di Indonesia itu sekitar 1511. Dan itu pun juga bersamaan dengan Spanyol. Jadi sangatlah jelas dan sangatlah terbukti bahwa Kristen itu sudah masuk di sekitar abad ke-7 dan itu yang membawa itu dari Christian Nestorian Church nih. Ada di dokumennya nih. Nestorian Church dokumen speak about nih di Indonesia di India nih. Background ini yang melatar belakangi bahwa komunitas Kristen masuk di Indonesia ini jauh sebelum masuknya Portugis nih. Iya, itu saya terima. Jadi tidak terbukti bahwa VOC itu masuk membawa kekristenan itu gagal paham. Enggak, ini kan ini ya. Kalau mungkin pandangan orang awam itu karena Eropa itu identik dengan kekristenan. Dia waktu itu ya di abad pertengahan sampai awal abad ke-10 ya, itu kan makanya itu orang tuh pasti menganggap bahwa yang menjajah itu adalah Kristen. Suka nggak suka itu kenyataannya seperti itu. Gimana Pak? Iya. Interupsi sebentar, boleh masuk lagi sebentar. Iya Pak. Pak Bain silakan Pak. Iya. Saya mau menanyakan sedikit aja. Masalahnya kita itu kan kita akui lah ya sejarah itu bahwa Belanda itu masuk ke negara Indonesia itu bukan menyebarkan agama. Tapi anggapan bahwa orang Belanda itu beragama apa itu yang jadi masalahnya gitu kan. Karena tidak kita pungkirin itu agama mereka itu apa gitu. Jadi bukannya menyebarkan agamanya di permasalahannya. Mereka itu beragama apa. Sehingga mereka itu menjajah Indonesia. Yang menjajah itu agamanya apa. Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi bukan karena dia menyebar. Diakuin bukan. Kita tahu bukan diakui lah bahwa itu bukan penyebaran agama. Itu Pak. Itu yang dimaksud Pak ya. Terima kasih Pak. Saya lanjut ya. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Pak. Ya tadi ada yang tertarik yang saya katakan, yang saya dengar tentang Portugis kenapa tidak dikategorikan sebagai penjajah dan kenapa Belanda dikategorikan sebagai penjajah. Melihat dari statement ini, kita harus membaca sejarah juga. Itu tentang maksudnya Kristen di Indonesia dimulai abad ke-16. Bagaimana ini terjadi? Itu dikarenakan adanya gospel ataupun gospel dan glory dari bangsa-bangsa di Eropa yang bercokol di Nusantara, sehingga karena hegemoni di antara bangsa-bangsa barat tersebut atau bangsa Eropa tersebut, maka POC yang notabene-nya murni ya. POC itu adalah perdagangan murni itu awalnya. Dia melakukan perdagangan diantaranya adalah rempah-rempah. Karena yang namanya Katolik yang dibawa oleh Portugis itu pada abad ke-16 itu, dengan catatan sejarah yang saya baca ini, mereka tidak menjajah tetapi mereka menyebarkan ajaran-ajaran Yesus atau ajaran Katolik tadi. Dia tidak menjajah. Kenapa POC dikatakan menjajah ataupun Belanda dikatakan menjajah? Karena dia ingin menguasai secara monopoli. Maka disepakati oleh beberapa orang Eropa tadi, termasuk Inggris dan yang lain-lainnya, itu membuat kesepakatan
Apa bunyi kesepakatan itu di antaranya adalah melakukan tadi itu kesepakatan daripada bangsa-bangsa yang bercokol pada zaman itu. Kemudian terkait dengan kekristenan yang masuk di wilayah Nusantara setelah Portugis yang berhasil merebut Malaka. Itu pertama kali Portugis yang berhasil merebut Malaka, pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dari Malaka mereka berlayar ke wilayah Pak Dani, Pak Dani, itu Kristen masuk di Indonesia itu sebelum itu masih ada Baginda. Gimana itu, Pak? Nah, ini saya bacakan sejarahnya. Ini saya bacakan apa? Orang Dani, kalau baca sejarah dari mana sumbernya? Boleh tahu nggak? Boleh saya screen? Ada nih. Boleh saya screen? Boleh. Mana? Sumbernya dari mana? Saya screen supaya tahu. Ini saya nggak bisa screen. Iya, ditanya. Sumber sejarah, Pak, tolong pastikan bahwa dia itu memang betul-betul orang yang kompeten di bidang sejarah, bukan blok-blok buatan orang-orang awam gitu ya. Kalau kita mau bicara sumber sejarah yang benar gitu. Silakan, Pak Admin, lanjut. Iya, betul. Yang berkompeten nggak? Siapa pensejarahnya? Ahli sejarahnya siapa, boleh tahu? Oke, saya bacakan orang. Iya, ditanya. Kan ditanya. Siapa ahli sejarah yang menceritakan itu tadi, yang sumber, yang menjadi referensi sejarahnya? Iya, penulis bukunya siapa, Pak? Betul. Bapak baca dari mana? Ini Franciscus Xaverius. Kemudian ini tulisannya dari Benjamin F. Tahun 2015. Benjamin F. Atau F Bapak. Coba Bapak tampilin deh. F. Seperti apa sumbernya? Silakan Pak Dani, ditampilkan. Ya, ini. Bisa dilihat? Ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat. Ini sumber. Oke, kita baca deh ya. Di sini dituliskan sejarah sejak Kristen ke Indonesia dimulai sejak abad ke-16. Kemudian bangsa Eropa yang saya ceritakan. Kemudian tujuan daripada Portugis misi Goslan. Enggak, Pak Dani ini tampilin, tapi yang dibaca yang mana? Ini yang saya baca ini. Yang saya tampilkan. Ya silakan dibaca. Silakan dibaca yang ditampilin. Sejarah mencatat masuknya kekristenan di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan penyebaran agama Katolik oleh Portugis. Belanda kemudian screen-nya dari atas, Pak. Pada abad ke atas. Sejarah masuknya Kristen di Indonesia dimulai sejak abad ke-16. Kemudian selama ini materi dan kucing masuk ke Indonesia dirangkum dalam kerangka misi gospel dari bangsa Eropa. Penyebaran agama nasinya cukup kompleks, melibatkan pergumulan hegemoni antara bangsa-bangsa Barat yang pernah bercokol di Nusantara. Motif utama POC adalah perdagangan. Mereka tidak selalu bergairah untuk menjalankan misi kekristenan, kecuali untuk tujuan profit. Hal ini berbeda dengan Portugis yang memang mengusung misi gospel. Sejarah mencatat masuknya kekristenan yang dimulai abad ke-16 dengan penyebaran agama Katolik oleh Portugis. Belanda kemudian membawa agama Protestan pada abad ke-17 guna memahami dan seterusnya. Kemudian mengutip jurnal Portugis kekristenan terlatih oleh Usman Lumai. Kristen mulai masuk ke wilayah Nusantara setelah Portugis berhasil merebut Malaka. Pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dari Malaka mereka berlayar ke wilayah penghasil dan berbagai jumlah. Saat itu di Maluku mereka disambut dengan baik oleh Sultan Ternate, bahkan diberi kesempatan untuk membangun benteng. Orang Portugis mengusung misi itu kapanpun dan dimanapun. Kabaran Injil adalah sebuah pesan suci yang perlu dilaksanakan. Oleh sebab itu mereka mulai melaksanakan berbagai macam metode untuk mengajak orang Ternate yang berada di
Islam atau yang masih menganut Yunanisme dan animisme untuk menemani Kristen Katolik, laki-laki, Portugis, budak-budak, perempuan, kemudian menjadikan mereka penganut Katolik. Melalui politik divide et impera, kerjasama dengan kuasa lokal dalam bidang perdagangan, Portugis mulai melakukan misi Jesuitnya. Pada orang-orang awam, Portugis memberikan pengetahuan bahwa agama Kristen memberikan kedamaian dan keselamatan. Seorang misionaris Baptis Aquarius bahkan berhasil membaptis beribu-ribu orang. Selain misi Katolik menyebar ke daerah-daerah lain seperti Sulawesi Utara, Nusantara, Nusa Tenggara Timur, sebelum Portugis dari Kepulauan Nusantara pada tahun 1575. Maksudnya agama Kristen di India. Mengutip jurnal misi Kristen Indonesia, kesaksian Kristen Protestan oleh Benjamin S. Mulanya dalam kontrak antara POC dan Belanda tidak terdapat pasal tentang kekristenan. Namun pada tahun 1623 Kristen diharuskan menyebarkan misi Kristen. Diharuskan menyebarkan misi Kristen. Karena motif utama Kristen adalah perdagangan, maka dukungan terhadap penyebaran misi Kristen Sebentar. Saya kira begini Bu, kalau mau mengutip sejarah itu kita harus lihat jurnal aslinya dari mana. Itu Oke, saya punya. Boleh lihat jurnal aslinya, terus kemudian apakah ini murni kutipan yang dari jurnal itu atau sudah dicampur dengan pendapat pribadi. Jadi kalau kita bicara secara akademis ya harus kita lihat sejarah ini kan harus tertulis buktinya gitu. Jadi pertama kira-kira gitu. Tapi kalau mau dilihat yang ada nih, boleh sebentar ya. Ya. Membaca ya, saya baca lagi. Oleh sebab itu selama kurun waktu 1602 sampai 18 mengirimkan 254 pendeta dan 800 konselor Kristen. Sekali lagi, POC mengirimkan 254 pendeta dan 800 konselor Kristen. Mereka memang berhasil mengkristenkan banyak orang, namun karena POC berorientasi pada keuntungan politik dan ekonomi, banyak ditemukan warga yang identitas. Tadi itu siapa yang mau bicara? Tadi siapa? Pak Kingpin ya. Silakan Pak. Ya. Pak Kingpin ya, sebentar. Ini yang dibaca Pak Dhani ini justru menunjukkan kegagalan ini ya. Waktu mereka ngirim pendeta ratusan orang itu kan di situ ditulis banyak yang KTP Kristen tapi faktanya masih sholat gitu loh. Jadi itu malah kristenisasi gagal versi VOC itu. Sekian Pak. Silakan Pak Pami, silakan Pak. Iya, yang Pak Dhani yang penulis ini sampaikan itu kan rangkuman dari beberapa sumber. Nah, saya mau sampaikan salah satunya sumbernya itu dari Pak Dhani sebentar ya, cuma 5 detik aja. Oke, saya tutup ya. Sebentar. Iya, Pak. Abis ini saya mau pamit ya. Ini nggak bisa share screen. Mau share screen juga nggak nih, Pak? Iya, cuma sebentar ya. Abis ini mau pamit. Sebentar. Ya, saya juga pamit ya semua. Salam semuanya ya. Saya pamit dulu. Jangan keluar dulu. Oh, pamit dia. Kenapa? Begitu nih dia. Cuma share screen terus pamit. Ngapain itu? Jadi ini juga mau pamit tadi kan ini. Pak Dhani kan bilang, screen. Iya mau kerja lah. Enggak, Pak Dhani kan bilang itu kan yang menurut tadi artikel tadi itu kan secara efektifnya itu masuk di sekitar 15 atau abad 16 itu kan ini ada gitu. Nah ini satu kutipannya itu. Sumbernya itu dari Indonesian Christianity in the Concise Oxford Dictionary of the Christian Church. Itu satunya ini. Ya, itu dari itu ya. Nih. Reference ya. Tuh. Jadi kalau ada itu kan begini. Taruhlah itu kan misalkan ada seorang mahasiswa itu membuat paper yang noise sekali. Taruhlah kan ada seorang mahasiswa itu membuat paper dan dia itu kan misalkan topiknya itu tentang maksudnya kekristenan ke Nusantara gitu kan. Otomatis dia mengutip. Cuman yang tadi saya belum lihat tuh dia tuh referensinya itu dari mana itu saya belum tahu juga gitu. Cuman seingat saya itu ini. Jadi memang taruhlah betul itu ada orang Kristen pertama kali itu mendarat di Barus itu. Nah, itu tidak ada catatan yang bilang sebaliknya. Nah, itu saya terima saja. Tapi kalau sebenarnya kalau dibilang tuh
secara mungkin secara massal gitu kan, mungkin mengikut sertakan para penginjil atau siapapun itu dibawa oleh Portugis itu. Nah, tadi kan saya baca juga tempat itu peran VOC itu seperti apa di sana. Memang tadi kan di dalam artikel itu dibilang VOC itu tuh nggak ngurusin tentang agama. Motif tujuan utama mereka tetap adalah perdagangan. Gitu. Nah, tapi kan tadi kan dibilang itu ada soal-soal apa mengkonvert orang Katolik ke Protestan supaya lebih loyal atau apa gitu. Jadi tetap itu nggak bisa ditiadakan itu motif-motif kerajaan Eropa waktu itu tidak bisa juga dipisahkan dari motif God itu, agama itu. Udah gitu aja. Saya pamit ya, makasih ya. Sumbernya dari mana tuh Kang Fahmi? Terus saya copy aja linknya nanti ya. Coba share di ini di chat sumbernya yang Kang Fahmi tampilkan tadi di screen. Sekaligus kalau ada itu yang sumbernya dari Dani tadi. Ya, tadi kan saya bilang itu penulis itu kan dia merangkum dari beberapa sumber lah gitu. Nanti ini salah satunya tuh yang tentang apa namanya? Tentang masuknya Kristen secara massal sebenarnya gitu. Iya, gini Kang Fahmi, Kang Fahmi. Kalau sejarah itu kan ada berbagai penulis. Dan penulis-penulisnya dan sejarahnya itu juga difilter tuh. Filter, disaring. Ini benar nggak? Cocok nih nggak? Maksudnya itu memang benar seperti itu atau enggak? Karena dikhawatirkan, kenapa perlu difilter? Itu bisa nanti masuk pendapat pribadi, nggak sesuai dengan kebenarannya. Sedangkan kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia, sejarahnya mesti sesuai dengan fakta, data, dan kebenaran. Bukan masuk-masuk pendapat pribadi gitu loh. Nah, itu makanya perlu difilter lagi, disaring. Maksudnya gini. Nanti kalau Pak Dan itu masuk lagi, nanti suruh tampilkan ulang itu dibagilah linknya itu, tautannya itu. Terus dibaca ulang. Itu adakah itu opini dari siapa? Misalkan menurut saya, itu kata-katanya ya, redaksinya ya. Menurut saya, bla 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 bla. Menurut saya, bla 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 bla. Nah, itu baru bisa dikategorikan sebagai opini. Tapi saya juga tadi kan nggak baca seluruhnya gitu. Jadi saya nggak bisa nilai apakah penulis artikel tadi itu dia memasukkan opini pribadi. Oke, kita aja thank you ya semuanya. Itu tadi makanya mau dilihat referensinya apa gitu loh. Nggak ada ditampilkan. Makanya kayaknya yang dua orang ini, Kingpin dan Dani ini, belum jelas gitu menampilkan data tapi tidak jelas juga. Tapi sudah biar lanjut yang tadi sebelum Pak Dani itu tadi sudah sangat terarah. Biar lanjut yang situ. Ya. Halo Bapak, bisa ngomong? Ya, halo. Yang mau ngomong siapa berikutnya? Mungkin ini. Aku. Oke. Antara Pansonen dengan ini ya. Raja Uti dan Pak Sultan nanti ya. Ya. Iya. Pansonen, silakan. Padahal data ini sudah diakui dan itu pun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa Kristen itu masuk di Indonesia itu sekitar abad ke-7 dan itu pun yang membawa itu dari Nestorian. Nih, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh Pak Dani dan juga Kingpin itu karangan bebas gitu loh. Padahal ini inti dasar utama yang tercatat dan diakui dan itu pun ada prestasinya di situ. Betul. Ada, yaitu di daerah ini Barus nih, Sumatera ada situ loh. Nih, ini banyak ini loh. Nih, siapa yang penerus-penerusnya ini siapa? Ada gitu loh. Bahkan ini jauh sebelum Portugal masuk
gitu loh. Dia tadi menuduh bahwa itu dari Portugis aja ini belum masuk kok, gitu loh. Itu menurut saya itu karangan bebas, gitu loh. Dan ini sudah pernah difoto ya oleh Danias, yaitu namanya sejarah agama manusia. Tuh. Dan itu pun yang menulis itu namanya kalau nggak salah itu Muhammad siapa gitu. Tertulis bahwa Kristen itu masuk di abad ke-7. Sekitar ya tahun 600-an sampai 700 berapa. Gitu. Bahkan Kristen masuk di Indonesia itu baginda itu masih hidup. Mau ngomong apa lagi? Coba. Ayo. Baginda itu masih hidup. Gitu. Masuk di Indonesia itu Kristen masuk di Indonesia itu baginda itu masih hidup. Muhammad itu masih hidup. Dan itu silakan cek ya. Ini aku tunjukin bukunya ya. Silakan. Ini saya baca buku namanya ini. Nih. History of Christianity in Indonesia. Ini yang saya tunjukin tadi. Nah, Kingpin tadi itu berkelit, bercabang lidah tadi. Saya bilang, oh iya saya terima, dan itu pun tidak bisa dibantah. Dan sekarang kok agak berdalil gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Makasih. Lanjut ya makasih Bung Dav. Ya. Bung Van Zonen ya. Lanjutnya siapa ini? Tadi ada Nabi Yusuf tapi mana dia pergi ya? Udah live meeting. Raja Uti. Iya, betul. Tadi udah disampaikan oleh Pak Panzonen tadi ya. Jadi memang harus hati-hati ketika melihat sumber-sumber sejarah ini. Jangan-jangan itu cuma blog pribadi yang ditambahkan dengan pendapat-pendapat pribadi atau framing-framing pribadi gitu ya. Dari yang tadi itu yang ditunjukkan oleh Pak Dani tadi. Ya kalau mau melihat sumber sejarah ya lihatlah jurnalnya, lihatlah buku yang seperti yang ditunjukkan oleh Pak Van Zonen tadi. Kadang-kadang orang-orang dari RT 06 ini kan paling suka membuat semacam ya gaya-gaya seperti itu. Nih sumbernya Oxford. Nah, kita harus lihat dulu linknya Pak, apa betul-betul ke Oxford dan sumber sejarahnya siapa, jadi bisa ditelusuri supaya nggak malah jadi tersesat gitu. Nah, bagus sekali tadi ini. Artinya ada beberapa hal memang soal sejarah yang di framing bahwa Belanda masuk menjajah untuk memaksakan agama gitu, itu ya harus diperbaiki juga karena memang kenyataannya ini ya purely bisnis gitu, murni bisnis, nggak ada urusan agama di sini gitu. Jadi ya saya kira ini framing yang mengatakan bahwa glory gospel God itu saya coba cari di sumber-sumber sejarah yang lain tentang itu, nggak ada juga Pak gitu. Misalkan sumber sejarah Barat gitu kita cari gitu ya. Apakah ada surat perintah harian dari Bishop atau Enter bahwa kita dalam ini harus masuk ke negara-negara di Asia dengan glory gospel God, yang nggak ada juga gitu. Jadi akhirnya itu ya memang murni untuk tujuan-tujuan sekuler gitu. Tetapi ya memang akhirnya memang mungkin misi ada yang masuk, tapi itu juga terakhir Pak. Ya berbeda mungkin dari Bang, mungkin kalau memang mereka menggunakan motivasi agama untuk penguasaan suatu wilayah itu lainlah ceritanya ya. Tapi kalau buat Kristenan saya belum menemukan yang betul-betul valid gitu bahwa Kristen harus disebarkan dengan secara militer, itu saya nggak pernah menemukannya. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Raja Uti. Saya nanti izin ya Pak ya.
Kebetulan ini saya mau ada keperluan, izin dulu, nanti lain kali saya masuk lagi, masih boleh ya? Oh boleh, silakan. Silakan. Terima kasih ya Pak, saya les dulu, izin. Ya silakan, terima kasih Raja Uti. Ada hal lagi yang lain? Ya ini tadi, ada kali lagi? Saya pikir udah dulu ya. Memang sesinya ini ya, memang tadi berangkat dari kesejarahan, sejarah yang ada, catat oleh penulis-penulis sejarah. Memang dalam lingkup ngobrol santai ya, ini ya, ngobrol santai Selasa. Dan juga ada sama ini ya, ini diharapkan sama ini ya, brother, sama ini juga. Tadi kan Pami itu kan menuduh perang salib, ya kan? Sebenarnya itu sudah dibantah oleh Ronstadt. Itu judulnya namanya God Battalion. Itu sudah dibantah. Dan munculnya perang salib atau tentara salib itu bukan untuk mendiaspora Yerusalem, enggak. Itu justru mencegah akan penyebaran yang namanya perbudakan. Gitu. Dan ini yang sering dituduh mengatakan bahwa Kristen itu adalah salah satu komplotan di perang salib. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Justru perang salib muncul itu untuk mencegah atas penyebaran yang namanya perbudakan. Ya, jadi berdasarkan catatan dari Ronstadt mengatakan bahwa tanpa adanya perang salib, maka seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia, itu sudah dikuasai oleh yang namanya budak. Gitu. Nah, karena adanya tentara salib, munculnya tentara salib ini, kita bersyukur bahwa perbudakan itu tidak tersebar kemana-mana. Jadi itu, karena Yerusalem itu adalah titik di mana inti yang membuat dampak penyebaran seluruh dunia. Itu aja, bro. Iya, terima kasih. Iya. Mau nambahin dikit nih? Boleh. Silakan Bung Hari. Ya, Kingpin mau kaitkan dengan perang salib itu jauh banget ya. Itu kan di Timur Tengah. Dari Eropa ke Timur Tengah itu dekat, karena ada jalan darat gitu loh. Tapi ke Asia Tenggara sini wajib naik kapal laut. Jadi kalau di zaman itu sih, waduh, udah nggak mungkin lah. Sudah super tidak mungkin dikait-kaitkan dengan perang salib gitu loh. Kenapa gitu? Mahal. Ekspedisi ke Asia Tenggara itu mahal sekali gitu loh. Jadi itu begitu dia ngomong apa, langsung ini nggak masuk otak, ini nggak masuk akal kalau kayak begini. Gitu, kenapa? Impossible gitu. Pengaruh itu tidak mungkin sampai ke sini gitu. Akibat dari perang salib mungkin, cerita tentang sejarah perang salib mungkin. Tapi kalau di zaman yang sama, bicara penjajahan, lalu bicara perang salib, itu jauh banget teman-teman, jauh. Nggak bakal nyampe itu loh. Begitu Pak. Oh ya, makasih Bung Hari menambahkan. Masih ada nggak? Mau sebelum ditutup nih, nanti kalau habis ini kan kita ada berikutnya lagi nih. Sementara ini kan ada, saya perhatiin ada yang menurutku sih, silakan. Menurutku sih itu udah jelas sih yang dinyatakan oleh Pak Kohari ya. Memang itu sudah melebar dan itu tidak ada kaitannya sekali kan. Tadi kan berbicara sejarah masuknya keagamaan di Indonesia kan gitu kan. Nah kita uji gitu loh, kebenarannya dari mana. Kan kita berbicara ini kan dari segi awal, bukan dari segi pertengahan. Begitu. Dan itu pun makanya ngajak tadi aku mengkaitkan dan mengquote si Baim tentang terjadinya Konstantinopel. Ini ada apa? Gitu loh. Kalau dikaitkan dengan Yerusalem, di mana Yerusalem terlibat dan terjadi yang namanya perang salib. Bagaimana dengan Konstantinopel? Apa sesungguhnya di balik itu semua? Gitu. Di sekitar tahun 1452 itu
Itu kan sampai saat ini kan mereka menutup-tutupi. Gitu loh. Itu. Berani nggak dikupas bersama? Itu aja. Iya, secara detail tuh mesti didapatkan sumber-sumber dari penulis-penulis yang mencatat sejarah-sejarah yang akurat ya. Dan tentu harusnya edukatif. Sejarah itu nilainya ya edukatif ya. Lalu kalau tidak edukatif itu berarti mulai sejarah yang tidak objektif, Mas. Nah, misalnya kok ada istilah 3G nih yang dibikin-bikin gitu ya. Mungkin nih mau nanggapin nggak nih Pak Sumarlin lagi ada nih sama-sama kita nih. Ini kenapa ada istilah yang dibikin-bikin gitu? Kenapa begitu ya? Fenomena apa nih? Kalau saya posisinya netral-netral aja ya. Saya posisinya netral begini. Karena manusia itu di dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam perdagangan segala macam. Ada di dalam perdagangan itu orang-orang yang istilahnya religius, ada yang non religius. Mungkin pada saat yang religius punya kemampuan untuk menyebarkan agama, dia lakukan ya hal yang sah-sah saja. Baik di dalam keislaman, kekristenan atau kekatolikan. Saya nggak terlalu ini. Karena yang saya lihat memang kaitannya dengan perang-perang segala macam ini lebih kepada sifatnya kenegaraan. Lebih kepada sifatnya kenegaraan. Kalaupun dia berlandaskan di latar belakang agama, bahwa manusia itu mempunyai agama masing-masing, mempunyai pemahamannya masing-masing terhadap agama, itu saya anggap sah-sah saja. Gitu. Saya netral sih posisinya di sini. Lebih netral. Oh ya, bagus kalau netral, Pak. Bisa tahu. Tapi di sini, kan, di sini Pak, gimana? Silakan Pak. Di sini Pak, ada muncul istilah 3G hanya bikinan Muslim. Itu bagaimana tanggapan dari Pak Sumarlin yang katanya netral nih? Saya gospel glory itu terjadi pada semua bangsa yang saya pandang ya. Kalau saya melihat sejarah-sejarah, saya akan mengikuti ya di YouTube, kayaknya pembahasan ini. Baik yang masa sebelum abad ke-6 ke bawah lagi terus yang ke atas sampai dekat-dekat kita. Saya menyimpulkan ini disebut saja ini pendapat opini saya pribadi ya. Menyimpulkan bahwa 3G itu kalaupun ada istilah itu ya, itu terjadi di semua bangsa itu. Tidak usah jauh-jauh, contoh semalam saya menonton kaitannya pembahasan sejarah tentang Reconquista ya. Di dalamnya itu ada di tentara mereka, di dalam mereka itu ada tentara batalion kaum muslimin gitu. Ada tentaranya yang beragama Islam. Jadi lebih sifatnya kenegaraan. Jadi netral lah posisi saya. Jadi waktu itu bukan istilahnya Kristen lawan Islam, yang saya pandang adalah satu negara melawan satu negara gitu. Yang mana negara itu tentu heterogen. Dan itu dibahas tadi malam dengan sumber-sumbernya bahwa ada jadi netral saya. Iya Pak, itu mengkonfirmasi dulu coba sepengetahuannya Pak Sumarlin, semacam yang katanya bikinan Muslim ini benar nih nggak? Bikinan Muslim saya nggak tahu ya kalau itu kalimat itu bikinan Muslim itu satu yang pertama. Kedua kalau masalah sense-nya atau esensial itu ada pada setiap bangsa, saya mengatakan iya saya setuju gitu. Karena di dalam setiap bangsa ada orang yang religius, ada orang yang tidak religius. Orang yang religius tentu akan menggunakan hal-hal yang dia mampu untuk kereligiusannya gitu. Dalam tatanan perdagangan, ekonomi maupun militer dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Kalau kita mandang dari sudut kita. Oh iya, sebentar. Yang saya tidak setuju kalau dikatakan, cuma itu monopoli orang Kristen saja yang melakukan itu. Saya tidak setuju. Nah, di dalam keislaman ada juga yang melakukan itu. Ini ada yang resen Pak Sumarlin, mungkin bisa kita dengarkan dulu ya. Portugas de Ate. Silakan. Jadi saya pikir sesi yang ini selesai lah, bisa tutup, boleh tutup. Saya minta
kalau bisa di pertemuan berikut tuh tentang dia mulai dari yang perang salib sampai. Jadi saya nonton di satu konten, cuma saya cari tidak ketemu, barusan saya cari. Mungkin diulas di tanpa ragi, tapi nanti saya nonton dulu. Jadi ada ceritanya kayak begini. Saat Kesultanan Mamluk itu menguasai, jalur perdagangan di sana tuh ditutup. Akhirnya orang Eropa itu tidak punya akses lagi untuk berdagang di sana, yang Jalan Sutra itu. Maka mulailah mereka berpikir, ini bagaimana kita harus berdagang, sementara ekonomi mereka macet. Nah, mulailah berpikir pelayaran laut, ekspedisi laut. Nah, itu awal mula. Nah, dengan dasar semacam itu mereka coba pelayaran laut, mereka putar Afrika, masuklah ke Nusantara. Dengan tujuan yang tadi itu seperti VOC, tujuan berdagang, mencari rempah-rempah. Kalau sampai ke hal penjajahan itu hal-hal selanjutnya sih. Tapi dasarnya ada pengaruhnya dari situ. Tapi itu nantilah. Seperti itu saja. Bagaimana? Oh ya, oke. Ada itu ya penutup ya, berarti dari Portugas de Aceh. Ini dari Pak Baim tadi bagus tuh. Coba kita kontrak waktu bagus. Iya. Masakan ini harus saya kontak ya. Sangat enak kalau pembahasannya berisi seperti tadi itu, sangat enak. Enak didengar. Ya, mudah-mudahan itu saja dari saya ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan di waktu yang berikutnya ya kita bisa undang dia lagi, kita hadirkan dia. Oke, closing nih teman-teman. Kami ucapkan WFM PR Formula Team mengucapkan terima kasih partisipasi kita dalam ngobrol santai hari Selasa ini. Sedikit tidak tadi kita ada ditemani ya dengan kehadiran Muslim, itu tadi Baim, ada juga saudara Muslim Dani sebenarnya, Kingpin atau Kang Fahmi, juga ini ada Pak Sumarlin, dan juga semua saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, saudari Kristen yang sama-sama kita ya dalam ngobrol santai Selasa ini. Dan juga ada, kiranya tadi hampir-hampir saja saya terkaget-kaget kalau ini di part 2 kan, tapi kita perlu menghadirkan yang pembicara yang kompeten ya, mempunyai ya, bawalah data ya, tampilkan gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan. Ya mungkin kalau saya berpandangan ya, sebelum nanti teman-teman netizen yang mendengar, menyaksikan, menonton ini bisa berulang-ulang ya mungkin ya. Nah, sejarah itu harus terus ditelusuri kebenarannya, dan perlu data yang akurat ya, objektif lagi, dan menampilkan bagaimana tokoh-tokoh sejarah dan orang-orang yang berperan di dalam sejarah itu benar-benar ada ya. Dan lalu kedua, ketiga, dan seterusnya itu saya pikir kita bisa objektif lah dalam mengungkapkan sejarah bangsa Indonesia, sejarah bagaimana masuknya agama tertentu ya. Kita hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, tapi itu perlu data yang ditampilkan ya. Lalu beberapa teman-teman tadi sebenarnya sudah cukup baik itu menampilkannya. Saya berterima kasih kepada Pak Erben, kepada teman-teman yang lain juga ya, menampilkan seperti Van Zonen, Bung Hari, ya semua teman di sini nih yang tadi sama-sama membawakan terus tadi ya, ada Raja Uti ya. Mungkin ini menjadi apa kita ya, satu cara kita untuk menyampaikan cara-cara yang terbaik gitu ya, sehingga orang mengerti, mengedukasi, mendidik. Oke, terima kasih. Mungkin ada, ini sudah masuk nih, Koh Sansan, ini dari Jawa Barat nih berarti ya, West Java ya. Oke, ya sudah masuk. Pak WASM.
Ya, silakan. Masih